Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Kintara Aulia Faradisa dengan NIM 19 032 11000098 dari Program Studi Agribisnis Angkatan 2019. Nah, video kali ini saya buat guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Novi Diana Badrut Tamami. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan. Langsung saja masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai perbedaan ekonomi syariah dan juga ekonomi konvensional. Sebelum itu perlu kalian ketahui terkait definisi dari masing-masing. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis atau syariat Islam dan kegiatannya. Adapun perbedaannya dapat dilihat dari beberapa sisi, di antaranya sumber perekonomian ekonomi syariah mengacu pada Al-Quran dan hadis. Tujuan dari ekonomi syariah ini sendiri lebih mengutamakan untuk mencapai tujuan dunia maupun akhirat. Selain itu, tidak berorientasi pada diri sendiri, melainkan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat secara umum. Berdasarkan kepemilikannya, maka ekonomi syariah menetapkan bahwa sumber kepemilikan kekayaan yang dimiliki oleh setiap individu berasal dari Allah. Manusia hanya bersifat dititipi sementara. Itulah sebabnya dalam pembagian hasil berdasarkan pada pengambilan keuntungan dari persentase pendapatannya saja. Prinsip dari ekonomi syariah ini sendiri yaitu goal-oriented discipline, di mana tidak hanya mempelajari tujuan di dunia, tetapi di akhirat juga. Contoh dari ekonomi syariah, tepatnya perbankan, yakni Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Indonesia, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi konvensional yakni ilmu yang mempelajari perekonomian yang menekankan pada kebebasan dan menggunakan sistem perekonomian yang berbasis era global. Dari sumber perekonomiannya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya positivity. Tujuan dari ekonomi konvensional yaitu untuk mementingkan dan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu juga untuk mencapai kesejahteraan individu. Prinsip pada ekonomi konvensional yakni scarcity, di mana konsep ini menekankan perilaku manusia dalam menyikapi kelangkaan. Dengan kata lain, konsep ini membebaskan seseorang untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan mereka. Contoh dari ekonomi konvensional yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, BNI, BTN, dan lain-lain. Pembahasan kedua yaitu mengenai perbedaan musyarakah dan mudharabah. Musyarakah adalah bentuk kerjasama dua orang atau lebih dengan pembagian keuntungan secara bagi hasil. Menurut Dewan Syariah Nasional MUI dengan PSAK nomor 1069 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan dibagi berdasarkan kesepakatan. Sedangkan mudharabah yaitu berasal dari kata ad-darbu fil ardi, yaitu berjalan di muka bumi. Dan berjalan di muka bumi ini pada umumnya dilakukan dalam rangka untuk menjalankan suatu usaha, berdagang, ataupun berjihad di jalan Allah, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Muzammil ayat 20. Perbedaan antara musyarakah dan mudharabah terletak pada beberapa elemen, seperti sumber modal musyarakah berasal dari partisipasi mitra usaha yang terlibat, sedangkan mudharabah berasal dari sohibul mal itu sendiri. Perbedaan kedua yakni terletak pada pengelola atau partisipasi dalam manajemen. Dalam musyarakah, semua mitra usaha berhak untuk berpartisipasi, sedangkan dalam mudharabah lebih diusahakan oleh mudharib itu sendiri. Perbedaan yang ketiga yaitu tanggungan risiko, di mana dalam musyarakah semua mitra menanggung risiko sebesar persentase investasinya. Sedangkan dalam mudharabah ditanggung oleh sohibul mal itu sendiri. Begitu pula seterusnya seperti yang sudah ditampilkan di PPT. Pembahasan yang ketiga yakni mengenai alur akad wakalah dan hal yang membatalkannya.
di mana alur pertama dimulai dari investor atau muwakil memberikan kuasa kepada wakil untuk menginvestasikan atau mengelola dananya, atau yang biasa disebut dengan akad wakalah. Yang kedua, wakil menginvestasikan dana muwakil dengan berbagai akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Ketiga, investasi dapat membuahkan hasil ataupun resiko. Dan keempat, seluruh hasil dan resiko menjadi hak dan beban wakil. Adapun hal-hal yang membatalkan akad wakalah yaitu yang pertama, salah satu pihak yang akad wafat atau gila. Kedua, apabila yang dimaksud dalam akad wakalah itu selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputusnya akad wakalah. Yang keempat, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Yang kelima, akad wakalah dinyatakan berakhir apabila seorang wakil atau yang mewakili sudah menyelesaikan tugas dari pemberi kuasa atau muwakil yang mewakilkan, atau amanat yang diberikan oleh muwakil kepada wakil telah disampaikan kepada penerima amanat. Pembahasan yang keempat yakni mengenai alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkannya. Perlu diketahui, al-hawalah merupakan pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya, di mana alur pertama dimulai dari A atau muhal memberi pinjaman kepada B atau muhil, sedangkan B masih mempunyai piutang kepada C atau muhal alaih. Begitu B tidak mampu membayar utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban tersebut kepada C. Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan utang C sebelumnya pada B dianggap selesai. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan hawalah yaitu yang pertama, dibatalkannya kontrak hawalah oleh tiap-tiap pihak yang terkait. Yang kedua, muhal alaih atau orang yang menanggung hutang telah melunasi kewajibannya yang berupa hutang kepada muhtal atau orang yang memberikan hutang. Ketiga, muhtal atau orang yang memberikan hutang telah membebaskan muhal alaih atau orang yang menanggung hutang dari kewajiban membayar hutang. Keempat, muhal alaih telah meninggal atau ia mengingkari adanya kontrak hawalah di antara mereka yaitu muhtal, muhil, dan muhal alaih. Sedangkan muhal yakni orang yang memberikan hutang tidak dapat menghadirkan saksi dan bukti. Pembahasan kelima yaitu mengenai contoh praktik musakoh dalam bidang pertanian namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Nah, di sini saya mengambil studi kasus dari jurnal dan skripsi dengan judul Penerapan Akad Musakoh Ternak Ayam di Pondok Pesantren Salafiyah Iqra Kota Palangkaraya. Penerapan akad musakoh ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiyah Iqra belum sesuai dengan akad musakoh karena penerapan akad musakoh ternak ayam yang terjadi di lapang belum jelas soal masa kerja yang berlaku. Seharusnya kedua belah pihak merundingkan kembali masa kerja yang berlangsung. Jika hanya sampai setelah panen, maka perlu berakad kembali jika ingin melanjutkan akad musakoh. Masa kerja ialah jangka waktu yang sudah ditentukan dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan. Jika masa kerja telah usai, para pihak yang berakad boleh mengakhiri kerjasama ataupun melanjutkannya dengan cara memperbarui akadnya. Dalam penelitian ini, masa kerja merupakan dimulai dari merawat ternak hingga panen. Nah, teman-teman, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.